حراما. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini menyambung kajian kita pada subuh sebelumnya tentang Allah memilih memuliakan setiap dari makhluknya yang dikehendakinya, memilih bulan Ramadan sebagai salah satu bulan yang berkah, bulan yang dimuliakan sebagai di antara 12 bulan yang lain. Bulan Ramadan seperti di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dalam musnadnya, dalam hadis itu dikatakan syahrul Ramadan syahrul mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan atau subuh kemarin, berkah adalah al-khairul ilahi sadiki syai', adalah kebaikan Tuhan yang disimpan secara permanen kepada sesuatu. Jadi bulan Ramadan dengan sendirinya ada sifat permanen, di mana dijadikan sebagai wadah fasilitas bagi orang yang ingin mengupdate, bagi orang yang ingin menaikkan derajatnya, kedewasaan spiritualnya, meninggikan derajatnya, adalah bulan Ramadan sebagai salah satu fasilitas yang Allah karuniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ada orang, kenapa saya susah sekali sholatnya? Maka bulan Ramadan adalah bulan yang dipilihkan, dimuliakan, diberkahi. Berlatihlah di situ, agar dengan berlatih dalam bulan suci Ramadan, dia akan keberkahan itu akan berpindah kepada bulan-bulan yang lain. Karena bulan Ramadan dijadikan sebagai tempat latihan, bukan berarti kita hanya rajin beribadah dan beramal soleh di bulan suci Ramadan. Karena orang yang diterima atau orang yang berkah bulan Ramadannya jangan dilihat di dalam bulan suci Ramadannya, tapi lihat pada bulan-bulan yang lain. Sama halnya dengan sholat. Orang yang baik sholatnya jangan melihat ketika dia berada di atas sajadah, tetapi lihat ketika berada di dalam toko, ketika dia menjual, lihat ketika dia berada di atas meja, lihat ketika dia berada di antara waktu sholat itu. Itulah orang yang benar-benar sholat, atau itulah orang-orang yang benar-benar berpuasa. Seperti ayat yang dibacakan tadi, yaitu tujuan akhir daripada puasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sebenarnya kalau kita kembalikan bahasa Arabnya, yaitu al-muttaqin dari al-wiqayah, kalau kita terjemahkan agar kalian menjadi orang yang terlindungi, ya. Tetapi lalu kemudian syar'i atau istilah yang menganggap bahwa al-muttaqin adalah orang-orang yang melakukan atau mentaati perintah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi larangan yang dilarang oleh agama, maka dia adalah orang muttaqin. Karena dengan itu seakan-akan dia membentengi dirinya dari api neraka. Jadi itu adalah tujuan utama daripada puasa. Karena puasa itulah dalam sebuah hadis sahih, Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu, semua anak cucu Nabi Adam
adalah kembali kepadanya yang bisa dicatat oleh malaikat. Ada malaikat pencatat yang mencatat berapa nilainya. Illa shaum, kecuali puasa, karena malaikat juga tidak bisa mencatat, tidak bisa catat, karena puasa adalah ibadah ruhiyah. Itu adalah ibadah ruh, ibadah nyawa. Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, maka katakanlah ruh adalah urusan Tuhan. Kenapa puasa hanya Allah yang bisa membalasnya, hanya Allah yang bisa menilainya langsung? Wa ana kullu amali bani adam lahu illa shaum. Semua amalan Nabi Adam bisa dinilai, bisa diukur oleh para malaikat, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi, kecuali puasa saya yang langsung membalasnya, karena itu puasa dilakukan untukku dan saya langsung membalasnya. Karena kenapa? Puasa di dalam bahasa Arab yaitu al-imsak atau al-tahdid. Puasa itu adalah menahan, mengendalikan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, as-shaumu nisful iman, puasa itu adalah setengahnya iman. Karena kenapa setengahnya iman? Karena agama ini hanya khitabnya agama itu adalah apa? Lakukan dan jangan lakukan. Lakukan, tidak keluar daripada itu. Lakukan dan jangan lakukan. Kalau ada mengatakan lakukan, lalu ada ancamannya bahwa kalau Anda tidak melakukan, Anda mendapatkan neraka, disebut dengan wajib. Kalau ada kalau ada agama dalam tes agama mengatakan lakukan tetapi tidak ada ancaman, tapi kalau melakukannya mendapatkan pahala, disebut dengan sunnah, ya kan? Jangan lakukan. Lalu kemudian kalau ada ancamannya, bila kalau Anda melakukan ada ancamannya neraka, maka itu disebut dengan haram. Jangan lakukan tetapi tidak ada ancamannya, disebut dengan makruh. Lalu semua agama, semua teks agama yang tidak ada balasan dan juga tidak ada pahalanya, boleh melakukan, boleh tidak, disebut dengan mubah. Tetapi mubah pun yang dilakukan secara berlebih-lebihan, seperti berbuka puasa langsung 5 piring, bisa menjadi dosa. Ya, bisa menjadi dosa. Oleh itu hakikat daripada puasa itu adalah at-tarku, al-imsak, menahan, dan itu tidak ada yang bisa melihat kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau kita berpuasa lalu bisa memamerkan, ini saya berpuasa menahan? Tidak bisa dilihat menahan itu, karena menahan itu adalah sirri. Bisa saja ada orang yang berpuasa lalu dia sholat, tetapi di dalam sholatnya dia sedang pergi ke Jakarta, jalan-jalan di diskotik dalam hati, ya, karena biasa orang sholat itu sholat dalam keadaan berpuasa lagi, tetapi hatinya kemana-mana, itu tidak ada yang lihat. Bisa saja ada orang jalan tumbuhnya, kita melihat sini dikenal, disebutlah sama orang-orang soleh, tetapi dia tidak melihat, tapi hatinya melihat kepada yang diharamkan. Bisa saja ada orang yang melihat di depan matanya, dia melihat yang haram, tetapi hatinya tidak menghadap ke sana, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menilai itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menilai kualitas al-imsak at-tarku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa adalah mengekang, mengendalikan wasilah, fasilitas yang dipakai oleh syaitan untuk menggoda kita, yaitu
hawa nafsu, yaitu diri kita ini. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang terjemahannya bersempitlah karena syaitan itu mengalir dalam tubuh kita sebagaimana halnya mengalirnya darah di dalam tubuh kita. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam terjemahannya, bersempitlah perputaran jalannya syaitan itu di dalam diri. Jadi mengurangi makan, mengurangi minuman itu bisa memperlemah dorongan syahwat itu yang menjadi fasilitas utama syaitan untuk menggoda kita. Oleh itu di dalam sebuah hadis rawahu Syekhani dalam sahihnya, ya ma'syarasy syabab, hai sekalian pemuda pemudi, man istata'a minkumul ba'a, siapa yang sudah mampu di antara kalian untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj, karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kesucian al-farj. Faman lam yastati, tapi siapa yang tidak bisa, fa alaihi bisawmi, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan berisik. Karena orang muda-mudi masih menggebu-gebu. Orang Bugis bilang malulu masuk hutan. Ada juga yang orang tua itu sudah puasa. Maka cara menekannya adalah apa? Adalah puasa. Cara mengendalikan itu adalah puasa. Dengan begitu memperlemah dorongan syahwat itu, memperlemah, di mana hawa nafsu itulah yang dipakai syaitan untuk menjerumuskan kita. Oleh karena itu ulama membagi puasa pada 3 tingkatan. Yang pertama adalah shaumul awam, puasanya orang awam. Puasanya orang awam, dia menahan makan dan minum, menahan perutnya dan farjnya, menahan berjima di siang Ramadan. Itulah puasanya orang awam. Tetapi tidak menahan anggota tubuhnya melakukan dosa, matanya tetap melihat yang haram, mulutnya dan lidahnya tetap membicarakan yang diharamkan, telinga tetap mendengarkan yang diharamkan. Puasanya sah menurut fikih. Berpuasa supaya cepat selesai pergi menonton film-film itu, atau pergi chatting yang kasmaran itu, tidak terasa. Sah puasanya, tetapi tidak ada kualitasnya. Orang yang berpuasa supaya cepat berlalu waktu, cepat berbuka puasa, pergi menonton sinetron, puasanya sah, tetapi kualitasnya. Jadi di dalam agama itu ada 2. Agama ibadah itu harus sah dan diterima. Kadang agama, kadang sebuah ibadah sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang sholat, dia sudah melakukan semua syarat wajibnya, rukunnya, wajibnya, bahkan sunnahnya, tetapi tidak diterima sholatnya karena pakaian yang dipakai sholat dibeli dari uang yang haram. Secara fikih sholatnya sah tapi tidak diterima. Innallaha thayyibun
layak baru illa tayyiban. Karena Allah itu baik, tidak menerima kecuali juga yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah awam, maksudnya awam menahan saja makan. Tetapi menahan makan dari yang dibolehkan ketika tidak berpuasa, tetapi tidak menahan anggota tubuhnya dari yang diharamkan. Tetap saja dia menggibah, padahal menggibah itu haram. Itulah puasanya awam. Puasa yang kedua adalah puasanya orang khusus, puasanya orang-orang soleh. Bukan saja menahan makan dan minum dan berjima, berhubungan atau membuat anak sekolah di siang hari bagi yang suami istri, tetapi dia menahan semua anggota tubuhnya dari yang diharamkan. Menahan matanya, menahan telinganya, menahan mulut, semua lubang-lubang, semua anggota tubuhnya, semua ditahan semua. Kakinya tidak berjalan kecuali yang dihalalkan atau yang dibolehkan di agama. Tangannya tidak memegang kecuali yang dibolehkan dan diridai oleh Allah. Ya, orang berpuasa, suami istri berpuasa memegang istrinya, boleh sah puasanya. Sah. Lalu kalau memegang lalu kemudian keluar airnya, sah puasanya. Karena yang diharamkan adalah bertemunya dua sobek. Kalau tidak bertemu secara fikih, hadirat. Jadi itu adalah puasanya orang soleh. Puasanya as-shaumul khusus, puasa spesial. Ada, kalau kita beli martabak, ada martabak khusus, martabak biasa, ada martabak spesial. Puasanya khusus, bukan lagi menjaga anggota tubuhnya dari yang haram, tetapi dia lebih tinggi lagi. Dia yang dijaga, yang ditahan adalah menjaga hatinya keluar memikirkan, mengingat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedetik pun tidak pernah terputus dari Allah. Itu puasanya para anbiya al-muqarrabin. Kalau puasa kita, kalau dia tidak pernah terputus, kalau kita selalu terputus dari Allah, sampai sholat pun kita tidak ingat Allah. Bagi orang awam, tetapi kita melakukan puasa yang lahiriah, ya. Maka kalau ada orang bilang, ada istilah yang seperti yang disebutkan kemarin dalam istilah bahasa Buddhisnya itu tasawuf teori, agar sempajat terbetul jenis terluka. Kalau kita mau berbicara tentang masalah fikih, tidak ada orang yang tidak batal wudunya, ya enggak ada. Karena yang membatalkan wudu itu keluar sesuatu dari dua lubang bawah itu, apapun keluar dari situ, angin keluar batal wudu. Adakah Nabi, adakah orang yang tidak pernah kencing? Tidak ada. Adakah orang yang tidak pernah tidur? Tidak ada. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah batal wudunya, dan juga tidak pernah terputus sholatnya. Tetapi yang dimaksud di situ, sholat tak terputus, wudu tak pernah batal, adalah dirinya sudah tidak pernah terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang seperti itu kecuali siapa? Kecuali Nabi. Karena Nabi walaupun dia tidur, hatinya tetap terbangun. Kita kadang mata terbangun,
tidur. Apalagi kalau sudah tidur maka tidurlah hati. Ada yang bisa begitu? Ya, tidak ada bagi kita orang awam ini. Karena itu adalah derajat orang-orang al-muqarrabin. Kenapa tidak pernah batal wudunya? Yang dimaksud tidak pernah batal wudunya adalah tidak pernah dari anggota tubuhnya, selembar rambut pun di tubuhnya, melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berbeda dengan kita orang awam, barusan tangan ini memukul orang, mengambil punya orang, pergi lagi berwudu, ya. Padahal kalau menurut kita yang padahal para nabi tidak pernah batal wudunya dalam artian anggota tubuhnya tidak pernah dipakai ke hal-hal yang dibenci apalagi atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tingkatan daripada puasa. Dan bulan suci Ramadan ini adalah tempat untuk mengupdate tingkatan spiritual kita. Ada orang di antara kita akalnya sudah dewasa tetapi hatinya tetap anak-anak, belum dewasa. Apa yang dimaksud dengan dewasa? Adalah orang yang mengetahui manfaat dan mudarat. Anak kecil menurut akal dia suka bermain, tapi menurut kita yang orang yang berakal, ngapain bermain menghabiskan waktu, main-main mobil, ya. Menurut kita, tapi anak itu dia menikmatinya. Tetapi itu menurut akal. Ada namanya orang yang sudah dewasa secara akal, tetapi secara spiritual sudah tua, masih suka main-main menghabiskan waktunya, tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Kedewasaan spiritual adalah melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat di akhirat. Itu dewasa spiritual. Kedewasaan akal adalah melakukan sesuatu yang bisa dimanfaatkan di dalam hidupnya di dunia ini. Yang dicari pekerjaan karena ada income-nya, ada pemasukannya, dan menghabiskan waktunya untuk membuat-buat tidak ada income-nya, tidak ada pemasukan. Jadi inilah bulan suci Ramadan mengupdate tingkatan spiritual kita agar jangan sampai umur sudah 70 tahun liang lahat semakin dekat, ternyata kita masih pelanggan dosa-dosa. Uban semua bulu-bulu di tubuh kita sudah putih semua, tulang-tulang sudah pada bumi, yang ada di kantongnya kejar minyak gosok, masih nakal. Kalau anak muda yang nakal kan dia nanti masih bisa jadi tua, masih ada waktunya kalau panjang umurnya. Tapi kalau orang tua mau kemana? Kita mau kemana? Menggombal cewek juga sudah tidak menarik. Jadi jangan sampai umur kita sudah tua tetapi jiwa kita, ruh kita masih kekanak-kanakan, belum bisa melihat apa yang bermanfaat setelah kita mati, apa yang kita bawa setelah kita mati. Bulan Ramadan ini adalah bulan tempat mengupdate. Jangan sampai karena keberkahan bulan Ramadan ini dulunya kita rendah tingkatannya, Allah mengupdate menjadi tingkatan tertinggi, menjadi hamba-hamba al-muqarrabin. Inilah bulan Ramadan tempat. Saya kira itu saja sebagai pembuka, dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi silahkan bertanya bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada malu bertanya bisa ditulis di kertas, tulis namanya supaya ada tanggung jawab. Tulis namanya saja. Silahkan. Ustaz. Ya, silahkan.
bulan Ramadan misalnya, tapi dia tidak sholat fardu, atau tidak bagi laki-laki tidak sholat berjamaah. Ya. Jadi ini puasa itu kita dilatih menahan yang halal, ya, menahan yang halal. Tujuan bulan Ramadan dilatih agar kita punya daya pengendalian yang kuat. Daya pengendalian itu adalah itulah inti puasa, menjadi orang muttaqin, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Lalu bagaimana orang yang berpuasa tetapi tidak sholat? Ini sama halnya orang yang sedang junub. Apa itu orang junub? Apa menyebabkan orang junub? Dia junub, lalu dia pergi sholat, berwudu tanpa mandi, ya kan? Berwudu tanpa mandi. Bagaimana dia menahan diri dari yang membukakan, padahal yang membukakan itu halal, tetapi dia mengerjakan yang jelas-jelas haram. Meninggalkan perintah itu haram. Jadi segala kewajiban yang ditinggalkan kebalikannya adalah haram. Karena kewajiban, setiap teks perintah dalam agama yang ada ancamannya neraka, maka itu apa? Haram meninggalkannya, wajib melakukannya. Ya kan? Sama halnya dengan orang yang menahan dirinya dari yang mubah tetapi melakukan yang haram. Itulah namanya orang yang berpuasa berbuka dengan yang haram dan melakukan apa? Bagaimana? Apakah ada apa namanya? Ada nilai puasanya? Apakah ada pahala puasanya? Ada. Ada nilai puasanya, ada pahala puasanya, tetapi oh si bulan berpuasa bulan Ramadan tahun 1422 tidak sholat, dicatat semua. Tetapi seperti sebenarnya ini pembahasan malam nanti kita membahas tentang sholat. Orang yang melakukan amal tetapi tidak sholat, dia tidak akan menerima pahala sholatnya di akhirat. Dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama dihisab di akhirat adalah sholat. Idza qubilat, bila sholatnya diterima, maka diterima semua amalannya yang lain. Jika sholatnya tidak diterima, maka amalannya yang lain pun juga tidak diterima, ditolak. Itu sholat. Kenapa begitu? Nanti mana pada pertemuan secara malam, ya, sholat. Jadi karena sholat itu ibaratnya kunci. Jadi kalau ada amalan kita tapi tidak sholat, nanti di akhirat dia lihat saja pahalanya dalam lemari, tetapi tidak bisa diambil karena tidak ada kuncinya. Sholat itulah kuncinya. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Ustaz tadi, bahwa tetap dicatat itu puasanya tetap dicatat, tetapi nanti di akhirat pahalanya dia tidak dapatkan sampai dibalaskan dosa meninggalkan sholat itu. Kenapa hikmahnya sholat pertama? Itu akan kita jelaskan pada ceramah insya Allah. Ada yang bertanya? Nah, sambil menunggu orang bertanya, ada yang pernah bertanya, apakah kita semua
itu jalan. Sebenarnya tarekat ini Islam adalah tarekat, karena itu jalan menuju pada keselamatan dunia dan akhirat. Tetapi orang yang melazimkan dirinya melakukan wirid-wirid tertentu menjadi juga bisa disebut dengan tarekat, karena dengan amalan itu dia bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya dia membaca astagfirullah 1000 kali dalam sehari, membaca salawat 1000 kali dalam sehari, dia melatih dirinya begitu sampai bertahun-tahun. Kemudian dengan itu menjadilah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amalan-amalan dalam Islam itu, apalagi yang wajib, demikian juga sunnah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, semua bisa dengan tarekat. Orang yang setiap sholatnya membaca, ada hadisnya, hadis sahih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali, juga tarekat. Karena yang penting amal itu konsisten terus menerus. Khairul amali adwamuha, sebaik-baik amal itu adalah yang konsisten. Salat tahajud biar sedikit, yang penting continue. Jangan kayak panji, tiba-tiba sholat tidak pernah berhenti, tapi setahun berhenti lagi. Jadi amal itu walaupun sedikit tetapi continue. Tapi alangkah baiknya amal yang banyak yang continue. Oleh karena itu wirid-wirid yang kemudian disebut dengan tarekat ini, ada tarekat Naqsyabandiyah, ada Syadziliyah, ada Khalawatiyah, itu adalah hal yang tidak membedakan kita dengan orang-orang muslim yang lain. Ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rajin membaca surah Al-Ikhlas, mencintai surah Al-Ikhlas. Dia dicintai oleh Allah karena rajin membaca itu ketika salatnya. Ada juga orang dicintai karena rajin membaca salawat. Ya, bermacam-macam. Kita tidak tahu kalau diri kita apa yang dicintai oleh Allah dari kita, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang yang dicintai oleh Allah karena memberi makan, minum anjing yang kehausan. Jadi ada amalan wirid menyebabkan orang sampai dekat dengan Allah. Ada juga amalan tertentu menjadikan orang itu dicintai oleh Allah. Ada juga bacaan-bacaan tertentu menyebabkan orang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu jangan meremehkan amalan yang kecil, dan jangan juga meremehkan dosa yang kecil, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan bencinya, dan Allah merahasiakan bencinya, dan juga Allah merahasiakan ridhonya. Bisa saja dosa kecil yang selalu kita lakukan di sini tersimpan kebencian Allah. Bisa saja dosa amal saleh yang kita lakukan itu tersimpan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu Allah merahasiakan beberapa hal. Allah merahasiakan walinya. Tidak ada yang tahu siapa wali. Untuk apa? Agar kita menghormati semua orang, agar kita memuliakan semua orang. Karena jangan sampai orang itu wali Allah. Allah merahasiakan Lailatul Qadri agar kita bersungguh-sungguh mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Allah juga menyembunyikan orang yang dilaknatnya, yang dibencinya, agar kita tidak terkecoh, tidak mudah terkecoh dengan penampilan luar orang lain. Allah juga merahasiakan ridhonya pada amal saleh agar kita rajin beramal saleh, tidak memandang
sekecil apapun, karena Rasulullah juga SAW juga bersabda, ittaqillah walau bisyaqqi tamrah aw walau bisyikki tamrah, bertakwalah kepada Allah sekalipun sepotong kurma. Artinya kalau memang haram, jangan, walaupun sepotong jangan dimakan, karena bisa saja mendatangkan kebencian Allah. Walaupun sepotong kurma, bersedekahlah walaupun sepotong kurma, bisa jadi sepotong kurma itu menjadi penyebab datangnya kecintaan Allah atau keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau banyak. Ada pertanyaan? Kayaknya ada pertanyaan. Ya, silakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa ini hampir disyariatkan kepada seluruh para rasul dan para nabi. Yang kita tahu bahwa keuntungan di dalam puasa secara medis bagus untuk tubuh kita. Tetapi bagaimana dengan keimanan? Ini yang kadang-kadang kita kurang memahami, bahwa sering disampaikan bahwa puasa itu untuk meningkatkan keimanan dan takwa kita. Implementasinya dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang perlu kita pahami dalam penjelasan. Jadi melakukan perintah itu di dalam agama itu ada perintah yang bisa dicerna oleh akal, karena manfaatnya bisa dilogikakan. Oh, akal bisa mengerti manfaatnya. Seperti zakat membantu orang yang susah dan seterusnya. Ada juga amalan yang tidak bisa dilogikakan, yang tidak bisa masuk akal. Seperti orang berhaji, bertawaf itu, apa sih manfaatnya ini? Kita memilih batu. Kita diperintahkan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena melakukan sesuatu perintah, tetapi ada manfaat yang kita pahami, bahwa kalau saya melakukan ini ada manfaat yang kita nikmati, itu tidak menunjukkan murni ketaatan kepada Allah. Tetapi melakukan sesuatu yang tidak ada ruang di situ untuk kita, apa sih? Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar taat. Seperti mencium hajat aswad, ya, tidak ada manfaatnya. Umar bin Khattab, saya tahu kamu hanya batu yang tidak mendatangkan mudarat, tidak menghindarkan dari mudarat, tidak juga mendatangkan manfaat, karena kamu batu. Umar bin Khattab mengatakan begitu, tapi saya mencium karena mengikuti Rasulullah. Berbeda kalau melakukan ibadah nikah. Ibadah nikah ada manfaat, bukan manfaat kecil, manfaat besar. Ya tahu? Ibadah yang paling enak adalah menikah. Tapi ibadah-ibadah lain banyak yang tidak. Makanya haji jadi terakhirkan, karena disitulah haji banyak ibadah, amalan-amalan yang irasional untuk menguji murnikah kita taat kepada Allah. Lalu orang yang melakukan puasa, lalu ada ruang dalam hatinya bahwa kalau saya berpuasa saya bisa diet. Kalau saya diet, penampilan tubuhku jadi ramping, langsing, sehingga enak dilihat oleh orang, maka ada keuntungan. Maka ibadah yang dilakukan itu bukan lagi murni ibadah. Umpamanya begini, kau pergi besok ke Kupang, pergi kapan hari ini ke Kupang? Pergi hari ini ke Kupang. Lalu kita mengatakan, tidak, besok saya ke sana. Lalu orang yang berkata, kalau kamu pergi hari ini, kau akan dibayarkan semua akomodasi, dikasih kau uang amplop.
lalu dia pergi hari itu karena ada manfaat, ada diiming-imingkan, maka bukan murni lagi melakukan perintah itu karena ada harapan manfaat yang diharapkan dari melakukan ibadah itu. Tetapi ingat, tidak ada perintah dalam agama kecuali perintah itu hanya manfaat saja isinya. Apakah manfaat itu datang secara langsung atau datang tidak langsung, pasti ada manfaat. Begitu juga semua larangan dalam agama pasti ada mudaratnya. Apakah mudarat itu langsung atau tidak langsung, pasti ada, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, pengasih dan penyayang, tidak mungkin memerintahkan sesuatu di dalamnya ada bahaya, ada mudarat, dan tidak mungkin melarang sesuatu yang di dalam larangan itu ada manfaat, ada maslahat. Lakukanlah agama itu, jangan memakai akal. Itu kalau ibadah. Tapi kalau dunia, harus memakai akal. Karena kalau tidak pakai akal, rugi kamu, tertipu kamu, tertipu kita kalau dunia. Tapi agama jangan. Olehnya itu ulama mengatakan ada dua pendekatan agama. Ada pendekatan filosofi, ada pendekatan keimanan. Pendekatan yang dilakukan oleh para sahabat adalah pendekatan keimanan. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia lakukan tanpa bertanya, tanpa keberatan. Kenapa? Sama dengan kita. Ketika kita sakit, kita ke dokter, dokter saya sakit. Dokter bilang, ini obat nih, makan 3 kali sehari. Pasien tidak bertanya, dokter kenapa 3 kali sehari? Kenapa bukan 10 kali? Kenapa bukan 12 kali? Karena pasiennya sudah yakin, dokter ahlinya. Demikian juga perintah Allah, sholatlah 5 kali dalam sehari semalam. Tidak bertanya lagi, Ustaz kenapa 5 kali sehari? Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa subuh 2 rakaat? Lakukan saja. Kalau ditanya, Anda bertanya kenapa 4 rakaat Ustaz, kalau dijawab alhamdulillah. Kalau tidak jawab, tidak apa, lakukan saja. Itulah pendekatan keimanan. Memang kita mau tahu yang itu oleh dokter. Dokter kenapa? Makanlah 10 kali sehari, mati kamu, overdosis. Jadi semua ketentuan dan kepastian yang diterapkan dalam agama, dalam ibadah itu adalah semua karena apa? Ada maslahat untuk kita. Apa? Kita rasakan langsung atau tidak? Sudah habis waktunya? Biar masih. Jadi berpuasa, tapi puasa itu sumu tasimu. Ada sebuah hadis berpuasa Anda sehat. Karena secara medis ketika kita berpuasa, ada saya baca buku kesehatan itu, ketika kita berpuasa, ketika makanan yang kita makan sahur itu habis dicerna oleh pencernaan, lalu dia memakan lagi seperti kolesterol itu atau calon-calon yang itu lagi bisa dihancurkan. Itu yang dihancurkan lagi. Kita tanya dokter itu, yang pasti bukan saja umat Islam yang berpuasa, bahkan orang yang tidak Islam namun juga banyak berpuasa untuk melakukan apa? Tujuan yang tertentu dalam hal kesehatan. Banyak orang berpuasa tapi berpuasa kepada jenis makanan tertentu. Jadi berpuasalah sebelum kita ibadah. Ada orang berpuasa total seumur hidup. Kamu nggak bisa makan ini ya, kamu nggak bisa makan itu. Banyak dunia tapi yang bisa dimakan apa? Nggak bisa makan daging, nggak bisa semuanya pantangan. Ini ada juga ya, cobaan juga. Jadi saya kira itu, jadi semua agama itu dilakukan ada manfaatnya, sholat dan sebagainya. Tapi janganlah mencari-cari pada ibadah itu karena ada keuntungan langsung, ya. Karena itu mengurangi kualitas kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa pertanyaan? Ya, Pak Haji ketanya tadi malam banyak sekali yang mau ditanyakan. Hah? Oh, dicatat. Ya, silakan.
santai-santai saja. Selama ini kan biasa ada seorang yang tidak tinggal ke apa wajib kodok. Ya, Seorang yang tinggal ke apa wajib kodok selama dia tinggalkan. ya, Itu apa ya. wajib kodok? Jadi kalau orang kafir, orang non muslim lalu masuk muslim tidak wajib baginya. Tapi orang yang sudah muslim meninggalkan kewajiban yang ditengahkan itu menjadi utang. Utang sesama manusia wajib dibayar, apalagi utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholat zuhur berdoa saja, oh setahun saya meninggalkan sholat ya. Sholat zuhur salatlah 2 kali dengan niat untuk mengkodok. Ya. Karena itu kewajiban yang ditinggalkan adalah utang. Jadi utang. Sholat dia tidak diterputihkan kecuali kita membayarnya, walaupun itu terlambat. Karena sholat itu ada 3 jenis. Sholat yang dilakukan persis pada waktunya disebut dengan adaan, yaitu memenuhi sholat yang pada waktunya. Seperti tadi kita sholat subuh, kita sholat itu fardhu salat subuh rakaatain, adaan makmuman dan taat, itu disebut adaan karena dilakukan di waktu yang diwajibkan itu. Ada juga sholat yang dilakukan pengulangan. Sholat pengulangan itu disebut dalam istilah bahasa Arab i'adah. Ya, adalah sholat yang didahului dengan sholat yang rusak. Apa itu? Umpamanya sholat subuh pas sujud terakhir langsung kentut, kalau angin dari maka sholat ini jadi apa? Jadi rusak. Maka dia kemudian sholat lagi, apa niatnya? Pengulangan. Usolli sholat as-subuh fardhu sholat as-subuh rakaatain ada i'adatan lillahi ta'ala. Kalau tidak tahu bahasa Arab, karena niat itu sebenarnya bukan di situ, ya, bukan usolli itu, usolli hanya untuk pemanasan belum masuk sholat. Niat itu ketika di sini Allah. Niat kita itu hati saja, dalam hati kita punya kelima sampai subuh 2 rakaat mulai saja subuh dalam Allah dalam hati. Bahasa hati kita serta. Apa bahasa hati? Yang mau sesuai dengan bahasa yang paling cepat. Kalau tidak tahu bahasa Arab, jangan membaca bahasa Arab, tidak tahu apa ada nilai itu. Niat itu dalam hati. Kalau hati membaca niat tidak paham, tidak ada nilainya. Tuhan itu, bahasa Allah itu adalah bahasa hati. Hanya satu dalam agama Islam yang dibaca tidak dimengerti maknanya, hanya Al-Quran. Tidak dimengerti maknanya, ada pahalanya, hanya Al-Quran. Selain daripada itu tidak ada. Orang baca suatu fatihah tapi tidak paham, jangan baca itu. Tidak ada manfaatnya itu. Jadi dalam Islam hanya satu teks yang dibaca tidak dimengerti maknanya, tapi ada pahalanya, adalah Al-Quran. Orang yang berdoa tidak mengerti apa yang dibacakan itu, tidak ada nilainya, tidak akan sampai. Karena doa itu harus mewakili bahasa hati. Jadi begitu. Ada juga ketiga sholat namanya qadha. Qadha adalah melakukan sholat yang sudah lewat waktunya sebagai kewajiban. Mengqadha namanya qadha, yaitu niatnya mengqadha, menggantikan sholat. Sudah tidak terhitung berapa hari, kita perhitungkan pasti ada perhitungan maksimalnya. Oh, sekitar setahun lah semua, berarti 360 sholat zuhur. Ya, berarti kita setiap sholat zuhur
maka seperti sudah terbayar sudah semuanya. Ketidakmampuan mencapai kesempurnaan, itulah kesempurnaan. Demikian juga semua utang-utang. Pernah punya orang kaya ada di dunia bertahun-tahun tidak pernah mengeluarkan zakatnya, keluarkan semua zakatnya sebelum ditagih di akhirat. Karena semua utang yang tidak terbayarkan di dunia akan dituntut semua di akhirat. Itu semua kewajiban. Kalau tidak dibayar di dunia akan menjadi tuntutan, tidak dituntut di akhirat. Maka bayarlah semua kewajiban utang-utang sebelum dituntut di akhirat, di mana tidak ada lagi duit, tidak ada lagi dituntut lagi membayar. Siapa suatu masih ada katanya Pak Haji. Kaitan dengan iman, Ustaz. Boleh? Iya boleh. Kita dalam Islam kan yang sering kita dengar rukun Islam. Rukun Islam. Ya, tapi yang sering kita abaikan adalah rukun iman. Biasa yang paling sering terjadi pada kita yaitu menyangkut qadar dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Nah, dikatakan bahwa apabila seorang itu meninggal sedangkan imannya rusak, maka dia tidak akan sampai ke surga sebelum dia menebus segala sesuatunya. Yang sering terjadi fenomena apabila takdir buruk menimpa kita, kita tidak bisa menerima itu. Ya, ini perlu disampaikan untuk kita kuatkan pada kita supaya ini semua kita bisa menerima bahwa ini adalah takdir yang Allah berikan kepada kita. Sebab keburukan ataupun kemalangan menimpa seorang selalu ditanya kenapa. Kenapa pun juga tidak akan mendapatkan jawaban. Ustaz, padahal. Ya, jadi Allah menciptakan kebaikan untuk kebaikan. Ya, Allah menciptakan keburukan. Ada kebaikan di dalamnya. Allah tidak menciptakan keburukan untuk keburukan, tetapi ada kebaikan. Karena kapan Allah menciptakan keburukan untuk keburukan, Allah tidak berhak disebut sebagai Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ya. Segala sesuatu yang namanya keburukan itu dalam satu sisi kecuali kesesatan relatif, sangat relatif. Buruk, miskin, ya, dalam pandangan itu buruk, iya relatif. Tetapi berapa banyak orang yang kekurangan, kemudian dari kekurangannya itu menjadi pemicu menjadi orang sukses, ya kan? Jadi kita ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, itu adalah ujian. Amani musibah, tidak ada satu musibah kecuali Allah sudah menentukannya untuk menguji kita. Ya. Dan memang segala sesuatu yang ada awalnya pasti ada akhirnya, itu harus kita paham. Oleh itu orang mukmin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan orang mukmin itu. Idza asabatu sarra'u fasyakara maka khairan lahu. Bila dia ditimpa sesuatu yang mengenakan, membahagiakan, dia bersyukur, menjadi baik lagi baginya. Idza asabatu darra'u fasabara maka khairan lahu. Bila dia ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, kehilangan, lalu dia bersabar, menjadi juga kebaikan. Jadi semuanya menjadi kebaikan. La nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'. Allah pasti Allah akan menguji kita. Kekurangan seperti lapar, apa yang saya makan besok, apa yang saya makan anak saya, walaupun minat amwal, kekurangan harta, hilang duitnya, dicuri, atau hilang keuntungannya, dulunya banyak keuntungannya tapi sekarang selalu rugi.
mengatakan ini kita milik Allah dan sebenarnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mau dicoba adalah orang yang tidak tahu diri, karena memang segala sesuatu ini bukan milik kita, dia hanya titipan Allah. Kapan saja Allah mau mengambilnya, diambil. Ya, istri kita, anak-anak kita, bahkan diri kita ini adalah semua titipan. Itulah semakin tinggi keimanan orang, maka dia antara duka dan suka sudah sama-sama. Dia tidak histeris, tidak menangis ketika dia kehilangan, dan juga dia tidak diperdaratan ketika mendapatkan nikmat. Dia stabil. Karena kenapa? Karena segala sesuatu itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting agama mengajarkan kita menghindari keburukan. Agama melarang kita kekurangan. Oleh itu kita harus berusaha. Karena syariat melarang kita apa? Khairu, sebaik-baik tangan adalah tangan yang berada di atas. Itu tangan yang terbaik, yang bisa memberi. Jadi yang namanya keburukan dalam hidup kita adalah relatif, tergantung orang menerimanya. Terkadang keburukan yang pernah menimpa kita, suatu waktu kita akan bersyukur. Wah, syukur dulu saya datang ke sini dulu. Ada salah satu orang Belawan yang pergi ke Sorong tahun 70-an ya. Di situ katanya masih tinggal itu pertama-tama dia pakai kardus tidur di situ. Tahun 2015 dia punya ruko lebih 100. Waktu itu Ramadan dia datang dari luar membawa plastik hitam berapa kantong. Apa itu Pak Haji? Duit Pak Ustaz. Mau disakat, mau sakat duit. Ingat sekali. Jadi itu. Jangan mencela keberatan sesuatu yang menimpa hari ini, karena bisa saja apa yang menimpa yang kita tidak suka ini justru kita bersyukur di kemudian hari. Ya. Karena menolak qada adalah itu menunjukkan kita kurang tahu diri ya. Makanya itulah nanti yang kita bahas di malam akad dan haji. Kalau Allah mengambil, emang yang pemilik mau mengambil miliknya itu ada kata. Kalau kata ada bukan kita yang menentukan, karena kalau kita yang menentukan semuanya kita pilih Pak, semua kita jadi kaya. Ya, ada sebelum kita tutup ini ada dialog antara ustaz dengan non muslim, karena ini non muslim dia tak percaya namanya takdir. Tidak ada takdir, katanya tidak ada takdir, pokoknya takdir yang menentukan kita, apa yang saya rencanakan itu terjadi. Satu. Yang kedua, tidak ada namanya setan masuk neraka, karena kalau masuk neraka setan tidak pernah merasakan panasnya di neraka, karena setan juga diciptakan dari api. Gitu. Dia menolak takdir. Lalu ustaznya bilang, jadi itu pertanyaannya ya. Tiba-tiba ustaz tempelin muka sampai bengkak. Kenapa kamu tempelin? Itulah jawaban dari pertanyaan. Takdir. Dia tanya, waktu datang ke sini ada rencana apa rencana? Ya, mau bertanya, apakah Anda pernah terpikirkan ditempelin? Tidak. Oh, itulah takdir. Itulah takdir. Tidak pernah kamu rencanakan tapi ditempelin. Benar nggak bahwa semua yang rencanakan itulah takdir terjadi? Itu kan nggak
Yang memukul ini dari mana? Dari tanah. Itu mukanya itu dari mana itu? Dari tanah juga. Tanah karena tanah sakit nggak? Sakit. Begitu juga dengan setan. Kan dia mengatakan tidak mungkin merasakan apinya neraka karena dia juga berasal dari api. Ini tanah ketemu tanah, sakit juga. Sakit ya. Saya itulah jawaban pertanyaan penting. Hadirin hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya, khususnya bagi orang yang berbicara. Bila ada yang benar maka yang datang dari Allah. Bila ada yang salah maka datangnya dari saya atau dari syaitan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum